بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن سار على هديه واستنى بسنته إلى يوم القيامة. أما بعد. Kaum muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, Allah masih berikan kita kesempatan untuk berada di dalam majlis ini, dan tentunya kita masih membahas Kitabul Jami' dan kita masih di bab adab. Hadis yang ketujuh berkaitan dengan adab memberi salam. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Liyusallim as-saghiru 'ala al-kabir wal maru 'ala al-qa'id wal qalilu 'ala al-kathir wa fi riwayatin lil muslim warakibu 'alal mashi." Di hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita adab-adab memberi salam. Ya, sebagaimana di hadis yang pertama ketika kita menjelaskan tentang hakul muslim 'alal muslimi sit, bahwa hak seorang muslim terhadap saudaranya itu ada 6. Hak yang keempat adalah itu menebarkan salam. Ketika ada seorang yang memberi salam, kita menjawabnya. Nah, ketika itu kita belum menjelaskan. Nah, karena insyaallah akan ada pembahasannya tersendiri berkaitan dengan adab-adab salam, dan kita masuk ke pembahasan tersebut. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, liyusallim as-saghiru 'ala al-kabir. Hendaknya orang yang muda itu memberi salam, memulai terlebih dahulu ya salam kepada orang yang lebih tua. Wal maru 'alal qa'id, dan orang yang berjalan itu hendaknya dia dulu yang memulai salam kepada orang-orang yang sedang duduk. Wal qalilu 'alal katsir, dan orang yang sedikit ya, jumlahnya sedikit, itu dia yang memulai salam terlebih dahulu kepada orang-orang yang jumlahnya banyak. Dan di dalam riwayat Muslim, warakibu 'alal mashi, dan orang yang berkendara hendaknya memberi salam kepada orang yang berjalan. Maka ya, hadis ini menjelaskan tentang adab-adab salam. Menebarkan salam ya adalah salah satu adab yang ya umum kita sudah ketahui. Kita diperintahkan untuk menebarkan salam, dan tentunya banyak manfaat dari hal tersebut ya, walaupun nyatanya masih banyak orang yang lalai ya, masih banyak orang yang tidak mempraktekkannya ya. Baik, dalam hadis ya, yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ada beberapa pelajaran ya, atau beberapa adab terkait menyebarkan salam. Yang pertama adalah liyusallimu as-saghiru 'alal kabir. Orang yang muda itu hendaknya dia yang memulai terlebih dahulu untuk mengucapkan salam ya kepada orang yang lebih tua. Ini sebagai rasa penghormatan kepada yang lebih tua ya. Sebagaimana juga orang yang tua diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menyayangi yang lebih muda. Yang kedua, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wal maru 'alal qa'im. Ya, orang yang berjalan atau lewat, yang melewati seseorang yang sedang duduk-duduk, maka orang yang berjalan ini, yang melewati orang-orang sedang duduk inilah yang hendaknya dia yang memulai salam. Ini sebagai apa?
wujud sopan santun seseorang. Ya, seorang yang melewati kelompok yang sedang duduk-duduk, ya, maka hendaknya dia yang lebih dahulu untuk mengucapkan salam sebagai bentuk apa? Doa, penghormatan dan sebagai ya, adab, ya, sebagai praktek adab terhadap orang yang sedang duduk-duduk. Ya. Ketika kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wal qalilu 'alal katsir. Ya, orang yang jumlahnya sedikit itu dia yang memulai salam terlebih dahulu kepada orang-orang yang ternyata jumlahnya lebih banyak. Dan yang keempat adalah orang yang berkendara, itu hendaknya dialah yang memulai terlebih dahulu salam terhadap orang yang apa? Sedang berjalan. Ya, para ulama mengatakan hikmah dari adab ini, yaitu kenapa orang yang berkendara itu dia yang memulai terlebih dahulu salam dibandingkan dengan orang yang berjalan. Ya, para ulama menjelaskan salah satu hikmahnya adalah untuk ya, merendahkan hati orang yang berkendara. Kenapa? Karena biasanya orang yang berkendara itu, apalagi kemudian dia membawa kendaraan yang mewah, itu biasanya merasa apa? Ya, ada hatinya untuk apa? Meninggi. Ya. Nah, dengan diperintahkan dia untuk mulai salam terlebih dahulu, ya, ini agar ya rendah hatinya. Ya, dia agar merendahkan hati orang tersebut. Ya. Nah, adab ini dianjurkan ya, kepada orang tersebut, kepada orang yang berkendara, ya, agar rasa angkuh yang nanti timbul itu hilang, ya, agar rasa sombong yang sudah ada itu kemudian apa? Tidak tumbuh kembali dan seterusnya. Ya. Intinya agar orang tersebut itu apa? Merasa ya, rendah hati. Ya. Dan perlu diketahui keempat adab tadi, yaitu orang yang kecil kemudian memulai salam terlebih dahulu, kemudian orang yang berjalan memulai salam terlebih dahulu, orang yang qalil, yang sedikit memulai salam terlebih dahulu, orang yang berkendara memulai salam terlebih dahulu. Empat ini ya, para ulama menjelaskan itu hukumnya sunnah, nggak wajib, ya, nggak wajib. Artinya nggak ada masalah, ya, tidak mengapa ketika ada orang tua yang memulai salam terlebih dahulu. Nggak ada masalah, tidak mengapa ketika ada orang yang duduk-duduk dia memulai salam terlebih dahulu kepada orang yang lewat, yang berjalan. Begitupun tidaklah mengapa ketika orang yang banyak dia memulai salam terlebih dahulu kepada yang sedikit, dan juga tidak mengapa ketika ada orang yang dia berjalan dia yang memulai salam terlebih dahulu kepada orang yang berkendara. Nggak ada masalah. Karena itu adalah hukumnya apa? Sunnah. Ya. Bahkan ketika ada orang yang lebih tua dia memulai salam terlebih dahulu, ya, ini sebagai contoh, ya, sebagai contoh suri tauladan bahwa itu menumbuhkan sikap tawadhu', ya, kemudian juga menumbuhkan rasa kasih sayang kepada anak-anak kecil, ya. Ini nggak ada masalah, ini tidak ada masalah. Bahkan Anas bin Malik radhiyallahu anhu beliau mengatakan, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marra ala ghilmanin fasallama alaihim. Ya. Kata Anas bin Malik bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pernah melewati sekelompok anak-anak kecil. Ya, anak-anak kecil, ghilman, anak-anak kecil, bukan kemudian orang-orang yang sudah dewasa, ya, anak-anak pemuda, enggak, anak-anak kecil. Ya. Apa kata beliau? Wasallama, ya, fasallama alaihim. Ya. Maka beliau pun
ya memberi salam kepada anak-anak tersebut. Ya, beliau yang memulai terlebih dahulu untuk memberi salam. Ya. Jadi tidak mengapa, tidak kemudian keharusan bahwa orang yang lebih muda harus mengucapkan salam terlebih dahulu, atau misalnya orang yang lewat itu harus mengucapkan salam terlebih dahulu dibanding orang-orang yang sedang duduk. Itu bukan hal yang wajib, namun itu hukumnya adalah sunnah. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Lantas bagaimana jika ada orang yang setara, ya, berpapasan, misalnya ya bisa jadi ya misalnya umurnya sama, kedudukannya sama, atau misalnya jumlahnya juga sama, ya, atau misalnya berkendara, sama-sama berkendara, naik sepeda, bertemu misalnya. Maka para ulama menjelaskan mana yang lebih afdal adalah siapa yang memulai terlebih dahulu. Makanya pernah kami sampaikan, menjawab salam itu hukumnya apa? Wajib. Namun orang yang memulai salam itu lebih afdal. Ya, walaupun orang yang memulai salam itu apa? Hukumnya apa? Sunnah. Ya. Namun dia lebih afdal. Ya, dia lebih afdal, dan ini bisa dijadikan teka-teki oleh para syekh. Ya, biasanya apa amalan yang sunnah namun dia lebih afdal daripada apa? Wajib. Seharusnya kan amalan wajib biasanya apa? Ya, secara umum amalan wajib itu lebih afdal, lebih utama dibandingkan amalan sunnah. Ya, namun para ulama menjelaskan, ya, ketika memulai salam, ya, ini lebih afdal dibandingkan dengan ya membalasnya. Ya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam atau keumuman hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa khairuhum alladhi yabda'u bis salam. Dan yang terbaik dari keduanya adalah orang yang lebih dahulu memberi salam. Siapa yang lebih dahulu? Siapa yang lebih dahulu memberi salam, maka dia yang lebih baik. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Berikutnya, jika ada sekelompok orang yang banyak, ada orang yang banyak, para ulama menjelaskan, jika ada sekelompok orang yang banyak melewati sekelompok orang yang sedikit, namun yang sedikit ini duduk. Jadi kan kalau tadi apa? Yang melewati harusnya apa? Yang melewati, yang lewat, maka dia harus salam. Dia yang dianjurkan untuk salam terlebih dahulu. Ya. Namun karena ini yang lewat ini banyak, padahal banyak tadi apa? Ya, yang sedikit yang harusnya lebih dahulu memulai salam. Ya. Makanya bagaimana kalau ada orang yang sekelompok orang yang banyak, ya, kemudian dia melewati orang-orang yang sedang duduk dan sedikit. Manakah yang harus memulai, yang dianjurkan untuk memulai salam terlebih dahulu? Maka Imam Nawawi rahimahullahu taala mengatakan, yang memulai untuk memberi salam terlebih dahulu adalah yang lewat. Ya, adalah yang lewat. Ya. Menurut beliau, orang yang lewat ini hukumnya sebagaimana dia masuk ke dalam rumah seseorang. Ya. Ketika dia masuk ke dalam rumah seseorang apa? Ucap salam terlebih dahulu. Bagaimana dalam surat An-Nur? Ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan ghairu buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha. Ya. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian masuk ke rumah-rumah orang yang bukan rumah kalian sampai kalian meminta izin dan salam. Ya. Maka kata Imam Nawawi, yang memulai salam adalah orang yang lewat.
karena perumpamakan atau dikiaskan sebagaimana dia orang yang masuk ke dalam rumah orang lain. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Berikutnya, seseorang yang memberikan salam kepada sekelompok orang, maka hendaknya apa? Salamnya itu kepada setiap orang yang ada. Misalnya kalau dia ada beberapa orang, kalau dia cukupkan satu untuk semua orang nggak ada masalah. Tapi kadang misalnya ada 4 orang yang dia salamin cuma 3. Nah ini jangan. Maka hendaknya dia untuk apa? Memberikan salam kepada sekelompok orang tersebut dan jangan meninggalkan yang lain. Karena kalau dia lakukan hal seperti itu bisa menyakiti hati orang tersebut, bisa menimbulkan kemudian prasangka yang buruk. Kenapa saya nggak diberikan salam? Maka dia marah pada saya, dan seterusnya. Maka hendaknya untuk memberikan salam kepada semua yang ada di situ. Dan Nabi SAW bersabda dalam hadis yang berikutnya, hadis yang diriwayatkan oleh Abi Thalib, beliau berkata, yujzi'u 'anil jama'ati idza marru an yusallima ahaduhum wa yujzi'u 'anil jama'ati an yarudda ahaduhum. Beliau mengatakan, cukuplah bagi sekelompok orang jika dia melewati sekelompok lainnya, agar salah seorang dari kelompok yang ia lewat tersebut memberikan salam. Artinya cukup satu orang nggak ada masalah, boleh untuk mewakili orang-orang yang lain. Begitupun sebaliknya, cukup dari satu orang dari sekelompok yang dilewati untuk membalas salam tersebut. Kita misalnya bertiga, berlima, ada orang-orang yang sedang duduk, 5 orang juga yang ngucapin salam, kita cuma satu dari kita, nggak ada masalah, boleh. Dan yang menjawabnya pun satu, itu nggak ada masalah, udah cukup. Namun para ulama menjelaskan, kalau itu bareng-bareng, artinya semuanya mengucapkan salam dan ini juga membalas salam semuanya, maka ini tentunya lebih afdol, tentunya lebih utama. Namun kalau misalnya salah satunya saja, ini sudah cukupkan, karena para ulama menjelaskan hukum mengucapkan salam ketika itu adalah hukumnya fardu kifayah. Salah satunya sudah cukup, membalasnya juga salah satunya sudah cukup. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, tapi ingat, harus ada yang membalas, harus ada yang membalas, tidak kemudian tidak ada yang membalas. Baik kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, sebenarnya beberapa adab lagi yang tentang salam yang masih akan kita bahas insyaallah. Namun waktu sudah mendekati azan, saya kira ini saja yang bisa kami sampaikan pada pertemuan kali ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf, dan semoga ini bermanfaat untuk kita semua, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada kita agar kita bisa mengamalkan ilmu yang telah kita pelajari. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.